Setiap kali ku berpikir, setiap kali ku mengerti, jalan ini tak semestinya ku tempuh dalam hidupku. Seandainya aku mau, seharusnya aku bisa tinggalkanmu yang selama ini ku cinta dalam hatiku. Maafkanlah aku yang tak mampu lagi berpura-pura untuk tak cintai kamu selama ini di depannya. Terus tersungguh untuk saling mengalah. Lebih baik aku pergi dari cinta yang tak pernah untukku. Astagfirullahaladzim. Apa maksud si Lela itu? Berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Lela! Apa-apaan kamu ini, ha? Kamu bilang kamu tidak akan menikah. Dan kamu akan menghabiskan sisa umur kamu dengan mengajar agama. Tapi mana buktinya? Kamu malah berbuat mesum dengan laki-laki itu. Jadi si Dava itu masih berusaha buat nemuin Lela. Ini nggak boleh dibiarin. Karena Lela itu cuman milik gue. Dava, nggak akan pernah ada pernikahan di antara kita. Karena aku sudah bersumpah bahwa aku tidak akan pernah menikah dengan siapapun. Jangan pernah berharap aku akan mendengarkan sumpah kamu itu ya. Jangan pernah. Aku berjanji, Lela. Suatu hari nanti saat aku menikah, aku akan undang kamu. Aku undang kamu, Lela. Dan aku bersumpah, aku akan mematikan cinta kamu. Hati kamu itu. Dan aku akan buat kamu nggak akan pernah berpaling dari aku sedikit pun. Sedikit pun. Selamat tinggal. Cinta kita akan membawa kau dan aku kembali. Cinta kita akan temukan jalan untuk kembali. Ayo Kak, kita pulang sekarang. Kamu udah gak ada urusan apa-apa lagi di sini. Seumur hidupku, dunia, dunia, kaulah duniaku, akulah duniamu, kau dan aku satu. Dunia, dunia. Maaf, Pak. Si Lela itu makin nyebelin, Pak. Barusan aku ngeliat Dava sama Lela itu ciuman depan rumah. Nggak tahu sopan santun banget, tau. Kita harus melakukan sesuatu. Mbak,
Mbak pikir Mbak pinter ya? Ternyata Mbak nggak pinter. Mbak tidak cukup pinter dibandingkan dengan anak Mbak si Lela itu. Mbak tahu apa yang dilakukan oleh si Lela itu? Dia dengan diam-diam menemui pacarnya, berpelukan, dan berciuman. Teguh yang melihat semuanya itu, Mbak. Coba, gimana kalau orang lain melihat itu semua? Aib, Mbak. Aib buat keluarga kita. Akbar. Untuk apa sih kamu repot-repot ngurusin aku dan anak-anakku? Sebaiknya kamu urus urusanmu sendiri dan keluargamu. Anakku Lela itu sudah besar. Dia sudah bisa mengurus dirinya sendiri dan dia tahu apa yang harus dia lakukan. Oke. Kalau begitu saya akan ngambil pengacara. Dan saya akan menyuruh pengacara itu membuat surat. Saya akan bilang sama pengacara itu bahwa Lela akan menikah dengan Dava. Dan saya akan menyuruh pengacara itu membuat surat. Surat pengalihan kekayaan antara keluarga Mbak dengan saya sebagai wali dari Jono. Bar, kamu memang adik dari mendiang suamiku. Tapi aku tahu betul siapa kamu sebenarnya. Dari saat almarhum masih ada, kamu selalu berusaha menusuk suamiku dari belakang. Ingat Akbar, sekarang ini kamu boleh saja merasa menang. Tapi ingat Akbar, ada Allah. Allah melihat segalanya. Tidak semudah itu kamu akan mengambil harta kekayaan kami. Aku akan bela mati-matian Akbar. Aku akan bela kebahagiaan semua anak-anakku. Buat aku, kebahagiaan anak-anakku di atas segalanya di muka dunia ini. Janji, suatu hari nanti saat aku menikah, aku akan undang kamu. Aku undang kamu. Dan aku bersumpah, aku akan mematikan cinta kamu. Aku akan buat kamu nggak akan pernah berpaling dari aku sedikit. Selamat tinggal. Maafin aku, Dava. Maafin aku. Aku harus melakukan ini. Tapi kamu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hatiku, Dava. Aku sangat mencintai kamu, Dava. Tapi kalau aku harus datang ke pernikahan kamu, semuanya itu nggak mungkin. Aku nggak sanggup, Dava. Aku nggak sanggup melihat semua itu. Ya Allah, aku gak sanggup melihat orang yang aku cintai bersanding dengan orang lain. Lela. Mama. Kenapa sayang? Kenapa nak? Kenapa nak? Kamu gak ada masalah kan sama Dava? Lela putus dengan Dava, Ma. Apa? Apa Lela? Lela sudah memutuskan hubungan dengan Dava, Ma. Lela tidak akan pernah menikah dengan Dava, Mama. Sabar Lela. Istighfar nak. Dava, bagaimana? Kamu berhasil meyakinkan Laila untuk menarik sumpahnya? Ma, mendingan mulai sekarang Mama nggak usah deh mengharapkan Laila jadi menantu Mama. Apa maksud kamu, Saskia? Mama, Papa, mau tahu kan yang sebenarnya tentang Laila? Ya. Ternyata semuanya itu benar, Ma. Pa, Laila nggak mau menikah sama aku demi mempertahankan harta keluarganya.
Aku juga nggak ngerti, Mah. Apa sih alasannya Laila nggak mau nikah sama Kak Dava? Padahal kan Kak Dava ganteng. Masa depannya juga cerai ya kan, Mah? Masih banyak kok cewek-cewek yang mau jadi istrinya Kak Dava. Tapi malah ditolak sama Laila. Aneh banget kan, Mah? Ma, mulai sekarang aku minta, tolong lupakan semuanya tentang Laila. Laila, satu-satunya cara untuk mengakhiri ini semua adalah dengan menghentikan rencana kamu untuk bersumpah di hadapan orang banyak, Nak. Lupakan semua itu, Laila. Lupakan. Takdir udah mengambil satu-satunya perempuan yang aku cintai. Dan sekarang aku sendiri. Aku sendirian sekarang. Aku harus menanggung rasa sakit hati ini. Aku nggak akan mungkin bisa ngelupain Laila. Nggak akan mungkin bisa. Ya Allah. Malang sekali nasib anakku. Dia begitu mencintai Lala. Tapi Laila tidak akan pernah bisa membalas cintanya. Cinta mereka tidak akan pernah bisa bersatu. Kasihan Dava. Ini pasti sangat berat untuk dia. Hari demi hari ku tunggu sebuah keajaiban yang dapat membuat kita bersama kembali. Waktu demi waktu berjalan melawan kerinduan dan menang semua perasaan. Kapankah hari itu datang membawa penawar hatiku, di mana kita bisa bertemu lagi. Mbak Siti, saya membawa pengacara untuk membuat surat pengalihan harta kekayaan Mas Rashid. Silahkan Mbak tanda tangani. Dan kamu pembantu sombong, kamu dan anak kamu yang sombong itu akan menyaksikan kehancuran dari majikan kamu. Sebaiknya Pak Akbar dengan pengacaranya pergi dari sini. Karena mimpi Bapak tidak akan jadi kenyataan. Karena Non Laila sudah menolak Dava. Dia tidak akan menikah dengan Dava atau siapapun juga. Jadi,
surat wasiat ini tidak akan berlaku lagi. Jangan pernah berharap aku akan mendengarkan sumpah kamu itu ya. Jangan pernah. Aku berjanji, Laila. Suatu hari nanti saat aku menikah, aku akan undang kamu. Aku undang kamu, Laila. Dan aku bersumpah, aku akan mematikan cinta kamu. Aku nggak boleh seperti ini terus. Ya, aku harus kuat. Kalau aku seperti ini terus, yang ada aku tidak bisa melupakan Dava. Ya Allah, ini sangat berat buat aku. Ini ujian yang terberat buat aku. Tapi yang terpenting adalah keluarga. Aku sangat mencintai keluargaku. Dan ini adalah keputusan aku. Aku harus bangkit. Laila harus bangkit. Ya. Laila. Mama, Bibi, Laila minta tolong. Laila akan mengakhiri ini semua, Ma. Laila nggak bisa melihat Mama, Jono, Andini, keluarga kita terus-terusan dizolimin sama Om Akbar. Laila ingin keluarga kita bahagia. Apapun yang Laila lakukan, semata-mata untuk kebahagiaan keluarga. Karena itu, Laila minta tolong, Bi, kumpulkan semua orang. Mereka semuanya untuk menjadi saksi Laila. Karena Laila telah bersumpah akan mengabdikan diri kepada agama karena Allah. Satu-satunya cara untuk mengakhiri ini semua adalah dengan menghentikan rencana kamu untuk bersumpah di hadapan orang banyak, Nak. Lupakan semua itu, Laila. Lupakan. Laila, Mama mohon, Laila. Kamu bisa mendapatkan kebahagiaan. Kamu berhak untuk bahagia, Laila. Kamu bisa memiliki anak. Kamu bisa membentuk keluarga. Ma, semua orang berhak untuk bahagia. Mama yang mendidik Laila supaya taat kepada agama. Dari kecil sampai saat ini, Laila selalu terngiang apa pesan Mama buat Laila. Kita tidak boleh mempermainkan sumpah, apalagi menyangkut nama Allah. Karena itu, Laila tetap akan menjalankan sumpah Laila dan tidak mungkin mencabut sumpah Laila, Ma. Karena Laila takut kepada Allah. Laila takut dapat azab dari Allah. Allah takut murka sama Laila, Ma. Tapi Laila, menjadi perempuan suci dan mengabdikan hidupnya hanya untuk agama bukan berarti dia mengingkari untuk tidak menikah, Laila. Mama mohon, Mama mohon dengan sangat. Lupakan semuanya, hentikan semuanya. Menikahlah kamu sama Dava, Nak. Ma, Allah menciptakan manusia untuk berpasang-pasangan. Laila tahu itu. Tapi kenapa Laila mengambil suatu keputusan, bersumpah atas nama Allah untuk mengabdikan diri kepada agama karena Allah, semata-mata karena Laila mencintai keluarga dan demi keluarga. Bukannya Allah mengetahui isi hati, niat dalam hati Laila yang paling dalam? Iya kan, Ma?
Permisi Mbak, saya membawa Pak Ustadz dan kami akan menjadi saksi atas sumpah Laila anak Mbak Siti sendiri. Jadi suatu waktu nanti, Laila tidak bisa melanggar janjinya itu. Pak, gimana Pak? Mbak Siti mau kan menandatangani surat perjanjian pengalihan harta itu? Aku sih yakin banget, Laila pasti mau menikah sama Dava. Laila tidak akan menikah dengan Dava. Dia sudah meneruskan sumpahnya untuk tidak menikah. Bukan, apa tuh gue bilang? Selama ini mama sama papa cuma mikirin harta dan harta. Sekarang lihat akibatnya. Aku nggak jadi nikah sama Laila. Mama sama papa juga nggak dapetin harta kan? Jadi semua ini salah mama sama papa. Teguh bener. Kita nggak akan dapat apa-apa. Aduh, kita harus melakukan sesuatu, Pak. Assalamualaikum. Hah? Tante Tias ngapain kesini sama Ustadz segala? Ya ampun, jangan-jangan ada hubungan sama Kak Laila lagi. Aku harus bilang sama Kak Laila nih. Pak Ustadz, hari ini kita akan menjadi saksi perubahan Laila dari gadis terpelajar dan modern menjadi gadis yang akan mengabdikan dirinya total pada agama Islam. Alhamdulillah. Bagus ya Pak Ustadz. Jadi kita tidak boleh melewatkan kesempatan ini, Pak. Supaya lain waktu Laila tidak bisa mempermainkan agama. Gimana? Yuk Pak Ustadz, mari. Laila, Mama mohon nak sama kamu. Pikirkan kembali keputusanmu itu baik-baik. Kamu ini masih punya kesempatan sayang untuk merubah keputusan itu. Mah, Kak Laila, gawat. Tante Tias datang ke sini bareng sama Ustadz. Andini, biarin aja mereka masuk. Sekalian aja mereka persilahkan masuk ke tempat kita. Biar mereka bisa melihat dari mata kepala mereka sendiri. Enggak, Laila. Enggak bisa. Ini semua enggak boleh terjadi. Mama enggak bisa membiarkan ini semua. Mama. Berhenti! Mau kemana kamu, Tias? Permisi Mbak, saya membawa Pak Ustadz dan kami akan menjadi saksi atas sumpah Laila anak Mbak Siti sendiri. Jadi suatu waktu nanti, Laila tidak bisa melanggar janjinya itu. Iya kan Pak Ustadz? Mau kamu itu apa sih, Tias? Mbak, santai aja deh. Kalau memang Laila itu mau bersumpah, ya nggak ada yang mesti ditakutin kan? Waalaikumsalam. Bu Sarifah. Bu, ayo Bu ikut saya, Bu. Saya yakin Ibu paham soal agama. Tolong Bu, tolong bicara pada Lela. Ibu bujuk Lela untuk merubah keputusannya, Bu. Ayolah Bu, saya mohon sama Ibu. Tolong jelaskan pada Lela bahwa keputusannya itu salah. Ibu tenang dulu. Saya akan berusaha bicara baik-baik pada Laila. Ayo Bu, ayo. Tolong tinggalkan saya berdua dengan Laila. Saya ingin bicara dengannya. Laila, apakah kamu sudah yakin dengan keputusan kamu? Laila, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, menikah adalah salah satu sunahku. Dan orang yang tidak menikah
bukan termasuk kaumku. Itu artinya, kalau kita melanggar sunnahnya, kita masuk ke dalam golongan kaum yang durhaka. Bu, kalau memang ini takdir Laila, Laila rela. Laila tetap akan melaksanakan sumpah Laila yang pernah Laila lontarkan, Bu. Bahwa Laila akan mengabdikan hidup Laila hanya untuk agama Allah. Semua Laila lakukan semata-mata karena Laila mencintai keluarga dan membantu keluarga. Semenjak Papa meninggal, Mama, Andini, Jono, semua bergantung sama Laila. Dan saat ini, Laila adalah tumpuan keluarga. Kalau Laila menikah, Laila pasti akan meninggalkan mereka. Tidak ada yang bisa menjaga mereka. Tidak ada yang bisa melindungi mereka. Bu, semuanya Laila lakukan hanya untuk Mama, Jono, dan Andini. Laila ingin mereka bahagia, Bu. Laila ingin menunjukkan bahwa Laila anak yang berbakti. Laila tidak munafik. Semuanya hanya untuk keluarga, Bu. Laila rela menderita. Yang penting keluarga Laila bahagia. Bu, Allah Maha tahu kan, Bu? Allah Maha tahu isi hati hambanya kan? Laila hanya berdoa kepada Allah. Allah meridhoi apa maksud isi hati Laila. Saya minta tolong. Ibu juga mendoakan Laila. Mudah-mudahan Laila kuat dalam menghadapi cobaan dan ujian dari Allah ini. Alhamdulillah. Ibu yakin Allah pasti meridhoi kamu. Selama yang kamu lakukan ikhlas dan membawa kebaikan. Terima kasih. Terima kasih. Semua yang Laila lakukan karena Allah, Ma. Mama jangan khawatir ya. Ya Allah, mudah-mudahan Bu Syarifah bisa meyakinkan Laila untuk merubah keputusannya. Mudah-mudahan aja Bu Syarifah berhasil bikin Laila ngerubah keputusannya. Dan akhirnya dia bersedia nikah sama Dava. Karena itu akan menguntungkan aku dan suamiku. Harta Mas Rashid akan jatuh ke tangan kami. Laila ingin kalian semua masuk. Dia akan bicara. Ya Allah, mudah-mudahan saja ini pertanda kalau Laila mau merubah keputusannya. Ayo Pak Ustadz. Ayo. Laila sayang, ini Tante bawain baju gamis dan jilbab untuk merubah penampilan kamu menjadi wanita muslimah sejati. Ya. Makasih ya Tante atas pemberiannya. Terima kasih banyak. Jadi ini hadiah terbaik Bu Tias untuk kemenakannya? Bukan, ini lebih baik lagi. Ini pemberian dari Allah. Laila tahu, Tante.
Sebenarnya hal seperti ini nggak perlu. Tapi Laila tetap menghargai pemberian Tante Tias. Semua orang yang ada di sini akan menjadi saksi kalau Laila benar-benar dan sungguh-sungguh ingin mengabdikan hidup pada agama karena Allah. Semua yang Laila lakukan untuk menghindari fitnah di kemudian hari. Tapi Laila boleh minta tolong kepada Mama, kepada Ibu Syarifah, dan kepada Bibi untuk memakaikan busana muslim ini buat Laila. Bu, Ibu Syarifah bisa bantuin saya. Mari sini Tante bantu sayang. Biar saya ibunya yang memakaikan. Anakku Laila, kenapa nasibmu jadi seperti ini? Seharusnya kamu menikah dan hidup bahagia seperti gadis lainnya. Gimana Bi anakku? Cantik sekali, kayak bidadari. Silakan Bu Siti. Aku gak sanggup. Bu Siti. Dasar keluarga munafik. Ibu sama anak sama aja. Sama-sama drama queen. Lebay. Bu Siti. Bu Syarifah, saya nggak sanggup. Saya nggak sanggup melihat anak saya Laila melakukan hal ini, Bu. Dari dulu saya selalu bermimpi anak saya akan menikah, punya anak, hidup bahagia, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Bukan begini, Bu. Bukan. Saya nggak kuat, Bu. Saya nggak bisa melihat Laila bersumpah untuk melajang seumur hidupnya. Bu, sejujurnya, Bu, saya merestui Laila untuk memakai jilbab, Bu. Tapi bukan berarti dia bersumpah untuk tidak menikah seumur hidupnya, kan, Bu? Ibu sendiri kan tahu dalam hukum agama kita bahwa kita wajib hidup berpasang-pasangan, Bu. Saya mengerti, Bu. Tapi tadi saya udah bicara dengan Laila. Ini udah menjadi keputusan Laila. Laila melakukan ini untuk keluarga. Dan menurutnya, ini adalah terbaik. Laila anak yang baik, Bu. Kita harus bisa mendukungnya. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah mendoakan Laila. Semoga Allah memberikan pintu hidayahnya, membukakan pintu hatinya.
menunjukkan jalan yang baik untuk Laila. Anak-anak itu hanyalah titipan Allah. Kita ditugaskan untuk menjaga dan merawat mereka. Tapi kita tetap tidak bisa memiliki mereka sepenuhnya. Karena ketika mereka dewasa, kita harus rela melepaskan mereka. Membiarkan mereka untuk dapat menentukan hidup mereka sendiri. Kita sebagai orang tua hanya bisa berdoa untuk kebaikan mereka, Bu. Bu Siti, Laila benar-benar membutuhkan dukungan ibu. Biar dia bisa sedikit merasa tenang. Ini juga berat buat Laila. Mari Bu, kita temui Laila. Ya Allah, mudah-mudahan aja Ibu Syarifah bisa membujuk Mama. Karena memang ini sudah keputusan aku. Mama. Laila, anakku sayang. Kalau memang ini sudah menjadi keputusanmu, Nak, Mama ridho. Mama ikhlas. Mama merestui, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kali ku berpikir, setiap kali ku mengerti, jalan ini tak semestinya ku. Mudah-mudahan ini menjadi jalan hidupmu yang terbaik, Nak. Mama sayang kamu, Laila. Mama cinta sama kamu, Nak. Amin, amin. Semua yang Laila lakukan karena Allah, Ma. Mama jangan khawatir ya. Ini ku cinta dalam hatiku. Maafkanlah aku. Enggak, Ma. Aku harus ada di sini. Mungkin ini kesempatan aku ketemu sama Laila untuk terakhir kalinya. Hanya ini yang bisa aku lakukan buat Laila, Ma. Laila, kamu cantik sekali mengenakan jilbab seperti ini. Alhamdulillah. Non, Bu, orang-orang udah pada kumpul. Acara 7 harian akan segera dimulai. Makasih, Bi. Laila, kamu kenapa? Kamu kelihatan sedih. Apa kamu menyesali keputusan kamu ini? Bukan, Bu. Bukan itu. Tapi Laila deg-degan aja. Laila bingung. Nanti Laila harus berjumpa dengan banyak orang. Di situ Laila akan mengumumkan kalau Laila mengabdikan diri kepada agama karena Allah. Apakah mereka bisa mengerti, Bu, maksud Laila? Itu yang Laila takutkan, Bu.
Laila. Allah selalu bersama orang-orang yang beriman dan bersama orang-orang yang berjalan di jalannya. Dan Ibu yakin kamu melakukan hal yang benar. Mudah-mudahan kamu mendapat ridho Allah. Amin. Amin. Iya. Allah Maha tahu apa niat kita. Iya, insya Allah. Sambung doa ya, Bu. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah datang. Terima kasih. Terima kasih ya, Mbak. Terima kasih, Bu. Bu Fatimah. Iya, Bu. Seharusnya orang-orang ini datang nanti. Pada saat acara pernikahannya Laila. Bukan sekarang. Tapi mereka malah datang sekarang. Untuk mendengarkan pengumuman dari Laila. Kalau Laila akan mengabdikan dirinya hanya untuk agama. Bukan untuk kehidupan pernikahannya. Nanti setelah acara yasinannya selesai, Laila akan mengumumkan keputusannya di hadapan semua orang yang hadir di sini, Bifat. Aku nggak sanggup, Bifat. Aku nggak sanggup ngadepin ini semua. Bu, Ibu harus sabar. Harus kuat, tawakal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, nggak usah khawatir, ya. Saya akan membantumu dan keluarga kamu sekuat tenaga. Bu, emangnya nggak ada keluarga lain apa selain Pak Akbar sama Ibu Tias yang peduli dengan keluarga ini setelah Bapak meninggal? Udahlah, Bi. Biarin aja mau ngomong apa. Ya udah, kalau begitu mendingan kita masuk aja daripada ngedengerin omongan kosongnya Pak Akbar. Pada kemana ya? Kok sepi? Mbak. Ya, Dan. Mama, Papa, sama Saskia kemana ya? Semuanya pada pergi, Dan. Kata mereka mau ke rumah Non Laila. Laila? Misi ya, Dan. Laila. Kenapa kamu selalu menghantui pikiranku? Padahal aku udah berusaha keras untuk menghapus kamu dari pikiranku. Kenapa Laila? Kenapa Laila? Kenapa kamu nggak mau pergi dari otakku? Atau memang kamu yang nggak mau pergi dari otakku, dari pikiranku, dari hatiku? Aku harus ketemu sama Laila. Harus ketemu untuk terakhir kalinya. Harus. Orang tuanya Dava datang. Padahal mereka sayang sekali sama Laila. Sayangnya, silaturahmi ini harus terputus. Padahal belum sempat terjalin dengan erat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya sudah datang. Terima kasih. Mari silakan masuk. Terima kasih. Gimana keadaannya Laila? Alhamdulillah, baik-baik aja. Syukur deh. Ayo, masuk. Ya, Bi. Ma, Papa kesini kan karena... Iya, Mama ngerti, Pak. Tapi Mama yakin ini semua adalah takdir dari Allah.
Dava? Ngapain sih Dava kemari? Mama bilang katanya dia masih mencintai Laila kan? Kalau emang dia masih mencintai Laila, dia pasti nggak akan sanggup ngelihat ini semua. Dava kan nggak seharusnya ke sini, ya kan? Mama rasa dia kesini karena dia sangat mencintai Laila. Dia mau menyaksikan semuanya, Pak. Tapi Mama yakin hatinya pasti hancur. Mau apa kamu kesini, sayang? Enggak, Ma. Aku harus ada di sini. Mungkin ini kesempatan aku ketemu sama Laila untuk terakhir kalinya. Hanya ini yang bisa aku lakukan buat Laila, Ma. Laila, kamu di mana? Laila, kamu jangan tegang. Kamu tenang ya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Ayo, Laila. Laila. Laila? Itu Laila? Jadi, dia benar-benar melakukan sumpahnya? Enggak. Itu bukan Laila. Itu bukan Laila. Saya, Laila Rashid, akan mengumumkan bahwa Laila telah bersumpah. Laila Rashid akan melajang seumur hidup dan mengabdikan diri kepada agama karena Allah. Bisa-bisanya aku berharap akan ada yang menghalangi Laila. Tapi ternyata enggak, karena kalian semua di sini. Kalian tega melihat Laila menderita. Dan tahu gara-gara siapa? Gara-gara ulah pamannya ini.